Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Tia Kamila dengan NIM 1292401 dari program Studio Oceanografi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok saya yang berjudul Keanekaragaman Hayati dan Distribusi Kelimpahan Organisme Laut di Wilayah Pesisir Pantai Cemara Indah Indramayu. Secara keseluruhan, penelitian ini telah dilaksanakan dengan menganalisis keanekaragaman hayati dan distribusi kelimpahan organisme laut yang ada di Pantai Cemara Indah Indramayu. Metode yang kami gunakan juga di sini yaitu metode deskriptif analitis melalui observasi langsung, wawancara warga setempat, dan juga studi literatur. Selanjutnya latar belakang mengapa kami mengambil topik ini yaitu karena Pantai Cemara Indah ini merupakan pantai memiliki pesisir yang pesisirnya itu berdekatan dengan tambak dan muara sungai. Jadi hal tersebut dapat mempengaruhi atau bahkan mendukung keberadaan dari keragaman organisme laut yang ada di wilayah tersebut. Setelah itu kami juga merumuskan beberapa masalah yang kami ketahui. Rumus masalah pertama itu bagaimana cara mengidentifikasi dan mengelompokkan organisme laut yang ada di Pantai Cemara Indah berdasarkan ciri-ciri yang terlihat. Yang kedua, bagaimana kelimpahan dan penyebaran organisme laut yang ada di Pantai Cemara Indah. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap keberadaan dan penyebaran organisme laut di wilayah tersebut. Sebelum ke hasilnya, kita harus tahu dulu nih apa itu keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu variasi organisme yang hidup di lingkungan khususnya di laut, baik dari segi jenis, struktur komunitas, maupun peran ekologisnya. Keanekaragaman hayati juga menjadi faktor atau indikator penting dalam menilai kestabilan dan keseimbangan suatu ekosistem perairan. Ekosistem perairan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi itu biasanya cenderung memiliki produktivitas yang baik dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang baik juga. Keanekaragaman hayati juga ternyata berperan dalam menjaga rantai makanan, jalur materi, dan keberlanjutan dari ekosistem perairan tersebut. Selanjutnya kita juga harus tahu dulu apa itu perbedaan pesisir dan pantai. Nah, jadi pantai itu didefinisikan sebagai perbatasan antara wilayah daratan dan lautan yang terbentuk karena adanya faktor-faktor ekologis atau alamiah. Sementara itu, pesisir menurut Royemo itu adalah wilayah antara batas pasang tertinggi hingga batas air laut yang terendah pada saat surut. Jadi perbedaan antara pesisir dan pantai ini itu terletak di cakupan wilayahnya. Panjang pesisir sebanding dengan pantai, tetapi ukuran lebarnya bervariasi tergantung dari jenis pantainya. Hal tersebut menyebabkan bahwa di dalam pantai selalu terdapat pesisir, tapi di pesisir belum tentu ada pantainya. Selanjutnya kita juga harus tahu dulu nih klasifikasi organisme laut. Klasifikasi organisme laut itu terbagi jadi tiga bagian. Yang pertama itu ada plankton. Jadi plankton itu apa? Plankton itu organisme laut yang bergeraknya itu bergantung sama arus laut. Jadi dia tidak dapat menggerakkan badannya sendiri untuk pergerakan gitu. Jadi dia bergantung pada arus laut. Contohnya yang kedua itu ada nekton. Nekton itu apa sih? Jadi nekton itu organisme laut. Nah, dia yang bisa melawan arus laut yaitu dengan cara menggerakkan badannya sendiri atau berenang. Contohnya seperti ikan. Dan yang ketiga itu bentos. Jadi bentos itu apa? Bentos itu organisme laut yang dia itu hidup di dasar laut seperti kepiting, kerang, dan lain sebagainya. Selanjutnya rumus-rumus yang kami gunakan untuk penelitian ini dan untuk menghitung kelimpahan, metode kelimpahan itu pertama ada kelimpahan rumus kelimpahan fitoplankton, yang kedua ada kelimpahan zooplankton, bisa dilihat di layar. Selanjutnya kami juga menggunakan rumus indeks keragaman zooplankton dan indeks dominasi zooplankton. Berdasarkan teori dasar dan literatur yang telah kami baca, faktor lingkungan pengendali ekosistem laut itu ada suhu, intensitas cahaya, salinitas, arus, dan juga tipe substrat yang dia juga memegang peranan penting dalam ekosistem pengendali ekosistem laut. Jadi kami juga ingin membuktikan apakah benar faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi ekosistem laut. Nah, secara lebih detailnya metode penelitian ini, jadi kan tadi ada 3 macam organisme laut. Nah, untuk fitoplankton itu pertama kami memakai metode vertikal. Vertikal itu gimana? Jadi kita ambil sampelnya itu di kayak ini perairan bawah, ini permukaan atasnya. Jadi kita ambil saringan, terus kayak kita menyaring vertikal gitu. Nah, kalau horizontal dia secara horizontal dan juga tidak langsung. Untuk zooplankton kami memakai metode lepas pantai vertikal. Jadi di lepas pantai tapi metode vertikalnya sama kayak fitoplankton. Terus di daerah pesisir pada siang hari dan juga malam hari. Nah, untuk bentos kami pakai metode penyaringan sedimen pantai. Jadi sedimen pantai itu kita saring, terus kita ayak, nah nanti bentosnya itu terlihat gitu. Oke,
Selanjutnya kita move ke hasil penelitian. Hasil penelitian untuk Beto sendiri itu menunjukkan bahwa Phylum Arthropoda dan Echinodermata merupakan kelompok organisme laut yang paling dominan di wilayah tersebut. Nah, berikut foto-foto bentos yang berhasil kita ambil di Pantai Cemara Indah. Selanjutnya untuk hasil penelitian zooplankton, data yang telah kami ambil dan kita analisis itu menunjukkan bahwa komunitas zooplankton didominasi oleh diatom atau Bacillarium kita dan juga Dinoflagellata. Dan ini juga gambar-gambar zooplankton yang telah kami identifikasi pakai mikroskop untuk melihat secara lebih detail zooplankton jenis apa ini. Selanjutnya, hasil penelitian zooplankton menunjukkan bahwa ditemukan hanya ada Phylum Arthropoda nih. Nah, Arthropoda ini gambarnya seperti yang di atas. Dan juga hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa zooplankton itu ternyata paling banyak ditemukan di metode pesisir yang diambil pada siang hari. Jadi tempatnya itu pada pukul 11. Nah, berikut juga gambar-gambar zooplankton yang berhasil kami identifikasi pakai mikroskop. Selanjutnya untuk hasil pelimpahan fitoplankton dan zooplankton. Untuk pelimpahan zooplankton berdasarkan perhitungan itu diperoleh nilai 255 individu per mililiter untuk sampel lepas pantai secara vertikal, 510 individu per mililiter untuk pesisir siang hari, dan 382 individu per mililiter untuk pesisir malam hari. Untuk hasil pelimpahan fitoplankton itu diperoleh nilai sebesar 29,11742 individu per liter untuk sampel pesisir vertikal, 98,2797 individu per liter untuk lepas pantai vertikal, 141,9471 individu per liter untuk lepas pantai tidak langsung, dan 124,3486 individu per liter untuk metode horizontal. Selanjutnya yang tadi faktor lingkungan yang ingin kami buktikan ternyata betul bahwa suhu, cahaya, intensitas cahaya, arus juga dapat memengaruhi atau mengendalikan ekosistem laut sendiri. Dan di sini kami menemukan juga bahwa ketersediaan nutrisi secara bersamaan juga mengontrol pertumbuhan dan distribusi organisme-organisme laut yang ada. Kami juga menemukan bahwa ternyata ada perilaku diel vertical migration oleh zooplankton. Itu tuh di mana zooplankton akan naik ke permukaan laut untuk memakan fitoplankton pada saat malam hari, dan dia akan turun ke bawah permukaan air untuk menghindari predator pada malam hari. Jadi kesimpulannya, Pantai Cemara Indah ini ternyata memiliki keanekaragaman hayati pesisir yang cukup beragam dengan distribusi dan kelimpahan organisme yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta tidak luput dari aktivitas manusia juga. Ekosistem pesisir berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, sehingga diperlukannya pengelolaan dan juga pemantauan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian yang ada di Pantai Cemara Indah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.